yang urusan gratis itu saya menghindar. Maka termasuk waktu pandemi saya umumkan kan, anggota kita tidak boleh menerima bantuan. Lalu bantuan tadi apa? Berarti take dulu, bukan give dulu, tapi take dulu. Nah dengan saya ajari tadi di masa pandemi pun tidak boleh menerima bantuan. Justru kehidupan dari anggota kita semuanya mengalami kelimpahan. Kalau yang lainnya kan enggak, di masa pandemi yang belum jadi anggota kita sentuh oleh bantuan toh, ngitipin bantuan toh gitu kan, daftar ke Pak aku dulu Pak kan gitu kan. Nah dulu di tempat kami larang tidak boleh menerima bantuan. Ya waktu itu saya ingat di Wonogiri ada yang telepon saya, Pak ini di tempat kita itu yang punya KTP semua dapat bantuan Pak. Padahal Pak Niko melarang untuk terima bantuan. Bagaimana ini Pak Niko? Dan saya katakan, yaudah kamu terima karena sesuai dengan data KTP, tapi langsung kamu berikan ke orang lain yang posisinya lebih buruk daripada kamu. Ya. Itu sekarang semua anggota sekarang mengalami kelimpahan. Jadi ingat-ingat ya, jangan suka gratisan dan jangan berharap bantuan. Ya, jangan mengejar bantuan, mencari bantuan. Jangan. Sebisa mungkin kita membantu itu memberi. Ya, membantu itu memberi. Membantu apapun. Ya, kalau punya uang membantu dengan tenaga. Intinya ya bahasa Jawa ini intinya. Ketika ada tetangga teman punya gawe, ayo membantu. Kalau punya uang bantu dengan uang. Ya. Saya ini nggak pernah ikut kerja bakti kalau sekarang ya, nggak sempat. Tetapi saya membantu dengan cara lain ya. Sudah bakti di KI Panganan, pembangunan parti saya yang nomor 1, gitu. Saya mengambil bagian yang lain karena saya keterbatasan dalam tenaga, ya saya memberi yang lain. Kalau Bapak Ibu masuk ke sini, itu ada dapur itu, dapur ski bareng itu bareng. Ya, itu yang bangun kita 100%. Dan itu menjadi impian warga. Udah puluhan tahun mau punya dapur aja nggak jadi. Nah dari warga waktu itu kumpul, ini cerita aja supaya nanti Bapak Ibu meniru gitu ya. Bukan untuk apa ria, bukan. Ini pelajaran. Kemudian dari warga waktu itu kumpul 15 juta iurannya. Ketika diserahkan ke saya, terus sekarang saya kembalikan lagi. Oke, saya terima, jadi saya juga nggak menolak saya menghargai dari apa yang sudah warga lakukan tadi. Saya terima dulu, nggak langsung satu langkah. Saya terima dulu yang 15 juta, saya katakan saya terima apa yang Bapak Ibu sudah lakukan, ya kan. Tapi uang ini saya kembalikan lagi untuk dipakai untuk kesejahteraan RT, ya silakan dikembangkan untuk unit usaha. Itu sekarang. Jadi kita berusaha untuk memberi. Kemudian waktu itu panitia mengatakan gini, Pak Niko, kalau Pak Niko mau nulis usahanya Pak Niko di dapur itu boleh. Dan saya kan enggak, itu kan milik warga, bukan milik saya. Nanti kalau soal titik pada tulisan usaha saya nanti menganggap itu milik saya kan sudah saya serahkan untuk warga. Jadi saya nggak tempel atribut sedikit pun tentang mau yang koperasi atau saya enggak gitu. Nah cuma tak kasih doa tadi ya, sugih bareng, happy bareng. Oh itu pun ada yang protes loh sekarang. Masa dengar saya protes katanya. Dapura kok ditulis sugih bareng, happy bareng. Saya pikir ini uang didonake malah kepanasan ya. Kan itu doa itu, maksudnya itu doa itu. Siapapun yang masuk ke sini membaca itu pulang dari sini jadi sugih lo happy ya gitu. Masih kepanasan juga ternyata itu. Satu kali gumun nih, kayak dua apa kalau kepanasan nih kira-kira apa gitu. Nah tapi saya pun juga nggak marah-marah nggak. Oke banyak orang punya persepsi yang berbeda-beda, silahkan. Kemudian beda tak suruh ngomongin adanya, tapi perusahaannya dikatel. Enggak Pak, kan cuma satu orang yang nggak setuju. Kalau memang tulisannya bikin gak nyaman, ya mau kata lain gitu. Daripada yang warga yang lain tetap nyaman dengan tulisan happy bareng, oke? Nah.
Nah, kalau sama itu kan tak tulis sih, eterik atau koperasi BLN ya. Enggak, kamu udah serahkan kita, itu milik warga bukan milik saya. Kan? Nah, cuma kasih dua tadi dengan harapan ya semua yang masuk di wilayah sini ya pulang dengan membawa doa dan harapan ya sugih bareng happy. Nah itu maksudnya, jadi memberi dulu punya nilai bermanfaat. Sama kenapa kelasnya saya buat di hari Jumat ya, karena masjid sebelah sana dulu nggak ada Jumatan sekarang ya, jadi ada sejarahnya ya kenapa ini kita buat kelasnya di hari Jumat, karena di sana ada masjid tapi nggak pernah Jumatan gitu loh, karena nggak ada jamaahnya kan gitu kan. Nah, sekarang justru penuh sekarang kan, penuh ya. Dan saya dengar, saya tanya yang Jumatan Bendera mau infaknya akeh sing rupanya biru apa Bendera gitu. Kalau dari yang kita belan merah Pak gitu. Nah, apa? Punya nilai bermanfaat gitu. Padahal kalau dipikir saya non-muslim, tapi saya pun memikirkan kesejahteraan dari saudara-saudara saya. Ya, jadi ini kenapa kelasnya dibuat dari Jumat itu orang sejarah gitu ya. Supaya masjid saya penuh, supaya ada kesejahteraan bagi warga sini. Lalu dipakai kalau dan lupakan masjid membangun apa ya, udah kita bantu juga. Ya, bagaimana kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Ya, give is wealth ya. Memberi adalah kelimpahan, memberi adalah kekayaan. Karena dengan kita memberi, hati kita selalu bahagia. Dengan memberi, berarti kita orang yang kaya. Tetapi dengan meminta, kaya atau miskin? Miskin. Kini orang ngerti. Kini orang kerja lu. Bahasa ini gila-gila ya, akhirnya kerja lu berarti miskin. Ada orang ya, ada orang jualan mangga bosnya, jualan mangga. Ya, ada dua orang ya, ada dua orang jualan mangga. Waktu itu mereka pasang tulisan di depan. Yang penjual satunya, yang A ini memasang tulisan 1 kilo 50.000. Ya. Yang sebenarnya sama juga 1 kilo 50.000. Tetapi penjual mangga yang satu ini sambil menunggu pembeli, dia ini mangganya dilap, ya, dilapin, akhirnya menjadi kelihatan berkilo, kelihatan baik kan gitu. Nah, akhirnya pembeli selalu datang ke yang A tadi, karena apa? Melihat mangganya bersih, ya, melihat mangganya bersih. Kemudian mangganya tadi udah laku ya, tinggal sedikit. Nah yang sebelah ini dia emosi loh sekalian. Itu pembelinya kok selalu ke tempat sana, kok nggak pernah ke tempat saya. Nah tiba-tiba tadi tulisan yang 50 diganti loh sekalian, ya, diturunkan ya 1 kilo 30.000. Nah yang sebelah tadi tidak marah. Kalau bapak ibu jualan mangga, kemudian dijelokir gone kalau sebelah, kalau marah nggak? Marah ya, banyak marah ya. Wah kurang ajar ya kan ya. Tapi yang tadi yang selalu berbuat baik tadi, makanya dilap, kemudian senyum, ketika ada pendatang disambut. Ya. Ketika melihat sampingnya tadi, ya menurunkan harga dari 50 menjadi 30. Banyak orang menjadi marah, tapi dia enggak, dia mendapat inspirasi maksudnya. Akhirnya dia ngomong gini sama sebelahnya, ono berapa kilo kan, ada berapa kilo kan, 20 kilo ya. Udah, tak bayarnya kan Balio. Manggamu tak tuku nih, kok saya ini Balio yang mah, turu kan. Akhirnya bos sekalian, dia semakin kaya dia. Akhirnya yang jual mangga cuma satu orang. Dia beli 30.000, tetap aja dijual 50.000. Dan akhirnya habis.
Ya, tahu pelajarannya ya. Ketika orang itu melakukan kebaikan, ya, memberi yang terbaik, walaupun yang lain berusaha untuk menjatuhkan, dia tetap mendapat keuntungan dari orang lain yang berusaha menjatuhkan tadi. Pelajarannya apa? Ya, ketika kita sudah melakukan kebaikan, memberi yang terbaik, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat buat kita. Ya, manusia boleh mereka-rekakan hal yang jahat buat kita, tetapi Tuhan sanggup mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Ingat-ingat itu. Ya. Tadi kalau kita jadi marah yang sebenarnya jadi marah, malah nggak dapat untung. Iya kan? Tapi justru dengan kejadian itu dia dapat ide, ya udah dikulak ya, gitu. Tambah suke. Nah, itu loh kehidupan seperti itu. Berikan yang terbaik. Kalau jadi penjual, jadilah penjual yang baik. Apapun produk yang Anda jual, lakukan yang terbaik. Ya. Dia kalau Kristen nangis sesasi 10%, gue berlulus 100%. Itu kan setahun ya. Nah kalau di Kristen sebulan, dari setahun berapa? 160%. Nah dengan teman-teman yang lain kan setahun cuma 21%. Percaya kan apa itu? Enggak, ini kembali ke hukum memberi tadi. Kalau memberinya semakin banyak, dapatnya harus semakin banyak. Ya kalau di Kristen itu sebulan 10%, namanya perpuluhan. Tapi setahun berapa? 160%. Nah itu udah jalur dilimpahi, diberkahi semoga, tapi belum lulus 100% setahun. Kadang aku lali nih. Kan udah tahu gitu, per bulan gitu kan gitu ya. Nah, akhirnya kalau 2,5% dikira-kira baik. Nah itu loh yang membuat kehidupan semakin tidak baik. Ya, bahkan kalau dengan Tuhan nggak usah hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, nanti ya Tuhan pun berhitung dengan kita juga. Ya. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Ya, berbagi, bermanfaat. Jadi kalau ada proposal yang untuk rumah ibadah, ya saya cepat gali-gali. Gitu. Apapun bentuk rumah ibadahnya, ya, orang itu aku. Asal itu rumah ibadah, pasti sama. Dan mungkin malah saya kalau membantu lebih banyak yang rumah ibadahnya beda dengan saya. Ya, karena juga yang paling banyak ngajukan proposal di sini. Tapi tadi untuk bermanfaat ya, punya nilai kebermanfaatan bagi banyak orang. Dan rumusnya tadi, tanpa kita berharap balasan, itu sudah otomatis semesta punya hukum seperti itu. Ya, tanpa kita berharap ya, hukumnya menabur pasti menuai. Ya, memberi adalah kelimpahan. Ya, memberi adalah kelimpahan, menabur adalah kelimpahan. Berlaku hukum pelipat gandaan. Ya. Jadi semesta sudah mengajarkan. Kalau kita menabur, pasti akan menuai berlipat-lipat. Tuaian pasti lebih banyak daripada taburan. Sebelum semesta itu tidak bicara pelipat gandaan. Kalau Bapak Ibu nandur jagung 1 biji, nanti panennya cuma 4 biji. Kira-kira kelaparan nggak? Kelaparan. Nanam padi 1 bulir, nanti tumbuhnya cuma 5 bulir. Kelaparan nggak? Kelaparan. Itu hukum dong sekalian. Jadi tanpa kita nah, terus sekarang saya punya kebiasaan doa, nanti bisa dilakukan juga ya untuk semuanya. Jadi setiap pagi kita selalu keluar rumah menginjakkan kaki di tanah ya, tanpa alas kaki. Itu namanya grounding ya, namanya grounding. Nanti Bapak Ibu semua lakukan yang namanya grounding. Apa yang saya ucapkan ya? Jadi doa yang kita ajarkan nggak pernah ada kata meminta, karena doa yang powerful itu doa mencipta, ya, bukan meminta. Nah, selama ini banyak orang doanya kan meminta kembali lagi. Kalau meminta apa? Miskin apa kaya? Miskin.
Ngomong kere, berdoa aja minta-minta kan, miskin. Tapi di tempat kita, ya, kita selalu mengatakan doa yang tanpa kata meminta. Itu namanya doa penciptaan. Yang saya lakukan setiap pagi, ya, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Ini di samping yang doa yang jam 3 ya, jam 3 melakukan, nanti ada pengembangan lagi. Yang saya lakukan sekarang, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Karena aku bijaksana, aku sehat, aku panjang umur, aku semakin muda. Nah, selalu yang semakin muda ya. Kemudian aku kaya raya, aku berkelimpahan, aku bermanfaat maksimal, aku makmur, aku sejahtera. Ya. Kemudian aku masuk, aku terhormat, aku imam dan aku raja. Nah ini kalau di bedah panjang ini ya. Ya Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur karena aku bijaksana. Ini penting. Pertama, mintalah kebijaksanaan. Nomor 1 ya. Kebijaksanaan itu penting. Nabi Sulaiman, Nabi Salomo menjadi terkenal dan menjadi kaya raya karena apa? Karena kebijaksanaannya. Masih ingat ya ceritanya Nabi Sulaiman waktu itu ada 2 ibu-ibu rebutan bayi kan gitu kan? Nah, itu apa? Nabi Salomo memberikan jawaban dalam kebijaksanaannya. Maka nomor 1 adalah jadilah orang yang bijaksana. Nah, tadi pertama yang saya katakan karena aku bijaksana. Kemudian aku sehat. Ya, aku panjang umur. Nah, panjang umur, selama ini banyak orang keliru, mintanya panjang umur tapi rasa sehat. Umurnya bobo tapi orang-orang gitu kan, ya tambah stres. Nah, yang komplit dong, semesta itu menyediakan kok. Kalau doa ya komplit sekalian gitu ya, tapi bukan meminta. Ya, aku bijaksana, aku sehat, aku panjang umur, aku semakin muda, aku kaya raya, aku berkelimpahan, dan aku bermanfaat maksimal bagi banyak. Karena aku makmur, aku sejahtera, aku masyhur, aku terhormat, aku imam dan aku raja. Ini bapak-bapaknya sering mengatakan bahwa kita ini imam gitu kan. Mungkin artinya imam itu. Apa imam itu? Pemimpin ya. Maka jadilah imam yang baik, jadilah pemimpin yang baik. Nah makanya di setiap raja bicara apa? Raja itu otoritas, kekayaan. Ya, ini kalau di kitab kami, saya mengambil dari tadi kenapa ada imam dan raja, karena dikatakan bahwa kamu adalah imamat yang rajani, ya, imam dan raja. Jadi kita ini imam dan raja. Pemimpin dan raja, minimal raja bagi siapa? Raja bagi dirimu sendiri, gitu loh. Nah selama hidup kita ini kan terpengaruh orang lain, dipengaruhi apa kata orang. Ternyata Anda belum bisa menjadi raja atas dirimu sendiri. Anda pun belum bisa menjadi pemimpin atas dirimu sendiri. Jadi pemimpin itu belum tentu memimpin banyak orang, memimpin dirimu sendiri dulu yang penting. Hidupmu tidak dikendalikan oleh apa kata orang. Hidupmu tidak dipengaruhi oleh apa kata orang. Maka pimpin dirimu, jadilah raja atas dirimu sendiri. Kalau sudah bisa mimpin diri sendiri, menjadi raja bagi diri sendiri, mimpin liane gampang, gitu loh. Tapi yang paling berat adalah memimpin diri sendiri ke dalam kebenaran, ke dalam tadi ya prinsip-prinsip yang benar tadi. Give and take, belajar yang memimpin diri sendiri. Karena selama ini diri kita cenderung senang ya tadi gratisan, bantuan itu kan. Nah sekarang dipimpin. Aku memimpin diriku untuk selalu memberi, bukan meminta. Ya, karena aku raja, aku tidak apa kelimpahan otoritas gitu. Nah, ya kalau yang komplit. Kebijaksanaan nomor 1 aja lah.
Karena kami bisa seperti ini pun karena apa? Kami selalu minta tadi kebijaksanaan tadi. Ketika berhadapkan pada keputusan yang susah. Ketika contoh tadi ya, yang jual mangga tadi itu karena apa? Kebijaksanaan. Dia tidak terpengaruh dengan temennya yang menurunkan harga tadi. Mungkin kalau dia terpengaruh, dia membuat harga 30, dia tulis juga 25 kan gitu. Kan perang harga, nanti sama-sama miskin nanti. Iya kan? Kepancing kan, kenapa? Dia tidak ingin diri sendiri, terpengaruh sebelahnya.